Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Ekspresinya kurang sedih. Kenapa emang? Harus lebih sedih. Emang kenapa? Coba. Hah? Emang kayak lu yang nyiptain aja lagunya. Lo coba lihat YouTube, terus buka deskripsinya. Kosan mantap, ya kosan si aja. Agi Prakasya, kok. Thank you Bang Jay, udah nyanyiin dan lo hafal lagunya. Siap. Thanks, ya. Alhamdulillah. Gua hafal banget itu gara-gara TikTok. The power of TikTok. Agi apa kabar? Alhamdulillah baik Jay. Terima kasih udah datang ya. Di Terima kosan si kasih sudah Ajay. diundang. Wah, Di kosan si Ajay merupakan impian saya dari dulu. amin. Dari 10 tahun yang lalu. Sebelum-sebelumnya pembicaranya juga begitu karena dia ada di sini. Iya. Agi Prakasya udah nyempet-nyempetin waktu hari ini datang ke sini. Terima kasih banyak Agi. Sama-sama Jay. Songwriter, salah satu songwriter yang sangat ternama di Indonesia. Amin. Wey. Amin. Masih nulis lagu? Alhamdulillah masih karena ya boleh bilang itu pekerjaan saya sekarang. Sekarang ya? Sekarang pekerjaan, berarti sebelumnya? Sebelumnya apa? Sebelumnya tergantung orang yang ngoling. Diseru deh. Maksudnya gini, apa aja dikerjain jadi selama itu positif ya. Apa pernah ngerjain apa aja? Dari mulai jadi badut. Badut? Pernah gue. Sumpah? Sebagian pernah. Badut-badutan di... Iya, acara kayak di PRJ gitu, kayak Smart Tahun Band berapa yang itu? pakai itu tahun berapa? 2011 itu. 10 tahun yang lalu lah. Buset. Jadi badut pernah? Jadi badut pernah. Apa lagi? Jadi apa ya? Ini jasa di si hijau nganterin orang juga pernah. Oh iya? Gojek sebut aja. Grab. Oh Grab? Iya. Pernah? Grab, pernah. 2011 jadi badut, jadi Grab pernah. Pernah itu 2000 gara-gara 2016 ya. 2016. 2017 ya? 2017 sudah selesai kan. Cuma di Grab itu cuma 6 bulan. Tapi nulis lagu emang udah hobi atau? Nulis lagu tuh itu dari lama Jay. Nulis lagu itu dari tahun 2012 waktu gua masih tinggal di Kalibata. Itu sebenarnya gini, nulis lagu itu gua tuh dulu pas zaman ngeband tuh sama sekali orang nggak bisa bikin lagu dulu tuh. Orang terbodoh lah bahwa kalau anak-anak band tuh lu paling belegu gitu nggak bisa bikin lagu. Terus? Karena ada satu momen di mana di tempat gua tinggalnya di kosan gua tuh nggak ada TV, yang ada cuma gitar doang. Jadi mau tidak mau gua main gitar dong. Harus bisa. Jadi banyak keresahan, banyak unek-unek ya akhirnya gua tuangkan melalui. Oh lu tipe kalau orang yang punya unek-unek, punya keresahan itu lu tuangkan ke dalam lagu? Iya, karena gue salah satu tipikal orang yang enggak bentar-bentar nulis di status tentang keluh kesah hal-hal yang ada urusan pribadi. Jadi lu tuangkan di lagu? Ngomong ke orang yang curhat gue nggak gitu. Gue lebih ke ya udah lewat lagu aja. Ngejelek-jelekin temen juga enggak kan? Kalau situasinya memungkinkan dan tektoknya oke, kayaknya Gibah juga ya? gimana juga Jay. Tapi ini lawan bicara biasanya gitu. Biasanya kalau lawan bicaranya oke lah ya. Oke. Tapi ini ada yang gue pengen tanyakan gitu loh. Lu kan penulis lagu. Yang sekarang lagi hype adalah apa? Cinta Telah Terlambat. Oh iya, itu satu lagi Belum Siap Kehilangan. Iya, Cinta Telah Terlambat itu lagu kedua yang rilis di label Musika, itu baru 2 minggu yang lalu. Stephen Pasaribu. Tetap Stephen Pasaribu. Tetap Stephen Pasaribu. Nah, gue pengen tanya, lu tuh sebenarnya kayak kesel gak sih kok yang nulis gue, yang arrange gue, kok jadi terkenalan Stephen daripada lu? Oh enggak, karena gue nggak tahu ya, gue tuh selalu berpikir setiap orang ada rezekinya masing-masing dan ada porsinya lah. Gue bisa nulis, ya gue sadar diri dengan suara gue yang sangat luar biasa aja. Gue nggak bilang jelek ya, tapi lebih ke biasa aja lah. Biasa aja. Bahkan gue tuh salah satu songwriter yang keterbatasan di chord gitar. Gue kunci-kunci itu gue nggak tahu namanya, cuma G, C, D, A yang standar doang. Lu bikinin lagu ini kuncinya standar banget. Apa? Coba deh cek. Ya kayak G, C, F kayak itu standar. F-crash, kayak crash dan sebagainya gue nggak ngerti. Malas ya? Nggak ngerti gitu.
Oke. Tapi ya itulah Jay, ketika kita menjalani itu sepenuh hati, itu datangnya dari mana aja gitu. Misalnya tiba-tiba gua nemu nada-nada yang isi listening, yang mudah dihafal seperti itu. Kekuatan, keyakinan. Kekuatan dan keyakinan. Tapi bentar deh. Ini kayaknya kita take out aja dulu nih. Apa nih? Ini makanan. Harus cobain dulu. Apa? Oh, soalnya ini. dia kalau cair nggak enak. Ini buat gua juga. Iya dong. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ini cair nggak enak nih. Jadi dicobain Ini dulu. salad nih. gini aja ya? Apa? Salad gitu bukan sih? Bukan. Oh iya. Enak nggak tuh? Itu boku pandan. Ini coffee jelly premium dessert dari Momoy. Jadi yang buat teman-teman mau beli di bawah Enak udah deh. ada. Enak ya? Lu kita ambilkan dulu ya. Oke. Tapi itu kalau dimakannya cair nggak enak. Jadi tolong masukkan kulkas Udah. lagi. Bersambung ya. Bersambung. Maaf ya. Buat gua aja kali bang. Ya, bantu. Oke. Makan. Enak banget nih. Makasih Mas. Lagi kita lanjut. Ya. Lu kan berarti setiap orang tuh punya rezekinya masing-masing ya. Ya, Yang betul. penting lu yakin aja gitu. Yakin aja. Tapi selama lu berproses kayak lu pernah nggak sih kayak, gue jual lagu kemurahan nih kayaknya gitu, atau seharusnya value gua tuh lebih tinggi nih daripada ini, pernah nggak? Enggak sih, jadi gini Jay. Ketika gua bikin lagu itu, gua pernah juga bawain lagu gua nggak dibayar gitu. Oke. Itu kan sebagian dari proses Jay. Jadi untuk nilai harga tuh, kalau gue pribadi nggak menjadi barometer kesuksesan lagu gue sendiri, enggak. Jadi itu ngalir aja sih sebenarnya. Jadi orang akan lebih menghargai ketika misalkan, alhamdulillah gue belum siap kehilangan viral kan. Jadi ketika orang mau ngalir lagu gue, dia tuh udah kayak punya pakeman nih. Wah Agi kayaknya kalau dibayar kekecilan nggak enak. Jadi dia udah Jadi kayak value. Jadi lu itu adalah tipikal orang yang kalau gue punya value, orang akan menghargai harga gua. iya dengan sebegitu. dengan secara otomatis. Gue Yang seharusnya harga lagunya misalnya ya 50 juta gitu. iya mungkin bisa jadi 500 juta. Iya kan ya? Iya. Oh lu tuh tipikal orang yang lu kalau mau beli lagu di gua 250 juta. Enggak gitu juga Nah, kan? nggak gitu. Jadi karena pada dasarnya si lagu itu seni ya, terutama itu nggak ada patokan harga aja. Even lu bilang 1 miliar pun sah-sah aja selama orangnya suka. Karena harganya ya Nggak ada patokan. barometer nggak ada minimum barometer, maksimum misalkan gitu ya. Nggak kayak harga kayak Handphone sebuah lah. handphone gitu kan, Ah. misalnya 2 juta gitu nggak ada aja. Tergantung kita aja dan tergantung orang Mau beli berani apa atau enggak? Iya. Oke. Seperti itu. Harga lagu terendah yang pernah lu jual berapa? Berapa ya? Gopek. 500 ribu. Iya itu 10 tahun yang lalu. Oke. Serius lu? Lagu apa? Ada, aduh gue lupa judulnya, cuma itu teman gue juga. Oh, Oh ini, sebentar. Bukan jomblo biasa. Itu proyek pertama gue. Enggak gue pengen, sekitar 3 jutaan. Lu Bukan kenal Jomblo. UN Imut nggak? iya tahu. Iya, dia yang... Oh. Sama Gimana Mat lagunya? Kucil, lagi disakiti. Oh, lagi-lagi. Oh, Mat Kucil. Ah, iya, Mat Kucil. Oke. Itu berapa dibeli sama dia? Enggak, kalau itu proyek berdua aja gitu, nggak ada. Oh, ya udah gas. Patungan studio. Oh, patungan studio. 3 juta. Paling mahal. Berapa ya? 75. 75 juta. Itu lu kasih lagu aja udah. Ya, sama udah jadi master. Oh, udah jadi master. Lagu yang mana? Lagu yang ini yang lagi dikerjain. Cinta Telah Terlambat ini. Bukan dong, ada. Baru lagi. Baru lagi. Kalau si Belum Siap Kehilangan? Belum siap kehilangan itu musika. Gue sebut nggak sih? Boleh. Sebut aja, sebut. Itu 10 juta. Seviral itu. Dulu karena gue belum. Tahun berapa itu belum ada dibeli? 2020 rilis. Belum siap kehilangan itu. Oh iya, waktu pandemi-pandemi. Waktu pandemi Jay, dan lagu itu tuh gue bikin justru 2017. Ini menarik. Iya. Belum Siap Kehilangan. Iya. Biasanya ini cerita nyata atau? Iya, gue boleh dibilang kalau mungkin songwriter yang lain selalu menutupi ini cerita orang lain. Tapi ini bentuk dari terima kasih gue terhadap mantan gue lah ya. Aja. Jadi gue bilang ini karya gue yang real, yang true story. Makanya lu bisa nulis kan? Sewindu Ya. sudah lu lama banget emang udah. Tepat ya. Gue tuh bubaran 2009. Bubaran apa nyatu? Bubaran. Oh, bubaran. 2009 gue pisah sama mantan gue.
2017 tercipta lagu itu. Dan lo tahu momennya ketika apa? Apa? Ketika dia momen hari dia ulang tahun. Oke. Iya, Akhirnya lu bikin bulan Mei lah. Karena di ulang tahun dia tuh sebulan sebelum ulang tahun gue. Lu tanggal berapa? Gue 27. 27 apa? Dia 27 Mei, gue 27 Juni. Oke, Nah, siap. Jadi juga Taurus berarti dia ya? nggak tahu tuh gue Keras Cancer kepala pokoknya. dia, keras kepala pokoknya ya. Pokoknya gue Cancer, dia Oh. apa tuh? Gue nggak ngerti. Iya, oke. Beda sebulan. Ya. Akhirnya pas hari ulang tahunnya dia, lu nulis. Iya, jadi gini. Bukan berarti selama 8 tahun itu selama Sewindu kan, Sewindu 8 tahun. Gue tuh selalu mikiran dia ataupun nggak bisa move on. Enggak juga, Jay. Oh. Jadi disclaimer dulu dari awal gitu, nggak gitu. Pernah nggak sih lu ngalamin seperti ini, Jay? Lu tiba-tiba inget sama mantan gitu yang udah sekian lama pisah sama lu, tiba-tiba lu inget aja. Oh iya. Apa cuman- kabar ya dia sekarang? Oh iya. Dia kemana aja? Gimana dia sih? ngapain? Iya. Nah, seperti hal seperti itu. Nah, itulah yang terjadi sama gua pas momen dia ulang tahun. Biasanya gua riweuh menyiapkan surprise dan Oh, sebagainya. iya, Wah, iya. pokoknya edan ya pokoknya. Yang tiba-tiba momen itu setengah dua inget. Gua masih tinggal di kosan benda tuh. Gue inget aja. Anjing 27 Juni nih. 27 Mei dia ulang tahun. Apa kabarnya dia sekarang ya? Oke. Ngapain terus dia di mana? Terus setelah gue pikir-pikir, oh ternyata selama ini gue belum siap ya kehilangan dia. Dari sesimpel pikiran itu, Jay. Jadi Dan, itu? Iya, dan itu gue nada itu dapat dari mana? Gue cuma ambil gitar. Terus gue tulis, gue rekam di handphone. Kayak kata-kata sewindu sudah tuh kayak ngalir aja gitu, kayak sewindu sudah ku tak mendengar suaramu. Itu yang gua rasa, itu benar-benar hati gua yang ngomong, tapi gua ada keraguan karena momen itu 2017 tuh lu ingat lagu Tulus yang sewindu sudah Ku di dekatmu. Oh, sudah sewindu. Pokoknya ada kata sewindu. Sewindu, Ya, ya. ada kata sewindu. Seperti itu, makanya Sudah sewindu. iya. Dan gue sampai mengikrar gitu bahwa setelah gue dengar kayaknya ini nggak boleh rilis ini lagu, bahaya deh. Soalnya kenapa? Gue pasti jadi bahan ceng-cengan sama temen-temen gue. Ketakutan ya. Anak nongkrong tuh belum nikah. Anjing. Selama ini berarti lo belum move on. Aja. Bahaya deh. Iya, Kayak benar. Gue, ini bahaya, gue nggak boleh rilis. Jangan dulu. Jangan rilis. Makanya tersimpan 3 tahun. Oh iya, 2020 baru Dan rilis. itu ceritanya menarik. Gimana? Itu menarik banget Gimana, ya. gimana? Nggak tahu kenapa gue tuh ya selalu apa yang gue pikirkan, apa yang gue kayak semimpi dan semuanya itu selalu jadi kenyataan, Jay. Dan Dari 2017. dari kapanpun, dari gue zaman di kampung sampai titik ini gue tuh ngerasa, jadi ini kan selalu ada di bayangan gue ya. Dejavu jadinya. Nggak tahu ya namanya, ya lu mungkin pernah dengar law of attraction, ya itulah yang terjadi. Oke, mimpinya Secara apa? tidak sadar gue udah melakukan itu. Jadi si mantan gue tuh, dia tuh ngefans banget ke Indra Peter Pan. Ex Peter Pan, Kang Indra. Dan lu tahu project Belum Siap Kehilangan projectnya siapa? Project dia, bro. Kang Indra. Iya, Kang Indra yang bawa. Jadi ceritanya gini. Gue kenal sama Kang Indra tuh 2018 dari teman-teman lah, teman-teman nongkrong. Ya, karena kita sama-sama senang musik, jadi obrolan kita nyambung. Udah kayak deket aja. Tiba-tiba akhir 2019 dia tuh bilang, Gi, gue mau ada project, lu punya lagu kan banyak. Punya coba punya aja dulu. Oke, kirim 2 lagu gitu. Berapa lagu? Gua kirim lagu jagoan gua tuh 2 lagu gua kirim. Kurang euy, aya deui teh. Ada lagi enggak? Aduh, tinggal ini nih. Lu siap kehilangan ini. Bentar, orang mikir dulu, tapi ini kalau sampai rilis bahaya juga. Aing jadi ceng-cengan sama orang kan. Bentar. Udahlah, Kirim aja lah. Kirim aja yang penting ada gitu. Gi, bagus banget ini lagu kata materinya. Ini lagu mana? Iya lagu gua bikin. Ya udah gua produksi lagu ini mau. Oke deh, siap dalam hati. Ya udahlah, yang penting rilis aja dulu. Bentar, gua mau present dulu sama ibu. Wajib. Karena dia udah komunikasi sama dia. Dia present tuh. Nah, sebelumnya nggak present dulu. Dia tuh nyari penyanyinya dulu. Oke. Lewat Instagram, sosmed. Ketemulah si Stefan Pasaribu. Oh, belum di musiknya dia? Belum, modalnya cuma apa? Gara-gara tampangnya mirip Bruno Mars. Oh iya. Modalnya dari situ doang. Iya. Nih gue punya nih tampangnya Bruno Mars. Nanti suruh ke kantor datang. Lu nanti ke kantor juga ya, malam-malam datang lah. Waktu itu malam-malam si Stefan datang. Dicobain lah present lagu itu, si Sewindu itu. Karena dulu gue kasih judulnya Sewindu. Dan kebetulan Stefan juga langsung suka. Momen dimana dia baru kehilangan bokapnya setahun yang lalu. Jadi masuk Merinding banget gua. ke lagu itu.
Oh, jadi lu ngerti gak sih? Iya, jadi semua itu kayak berkesinambungan. Iya, itu tadi. Jadi Oke. ketika si Stefan bawain itu langsung enak, gue pun langsung anjing bagus banget ya. Ini karya gua apa bukan nih? Iya, ini siapa yang bikin gitu kan? Enggak, Nah, terus terus. cuma lu tahu cuma modal handphone direkap terus Kang Indra main gitar, gua ada di situ, Stefan nyanyi voice note. Udah ditaruh, besoknya present kayak gua Acin. Lu tahu jawaban ibu? Apa? Ndra, ibu suka, bagus banget materinya, langsung produksi aja. Tanpa basa-basi apapun lu. Langsung bayangin produksi. sih? Wah, gift Tuhan banget tuh ya. Dan itu hal seperti itu kayak gua ketemu musika gua Acin, gua udah tarik itu semua dari tahun 2012 ketika gua masih di Kalibata. Lu pernah mimpi itu? Gue tuh kalau anak-anak lu tahu Benny kan, anak-anak teman-teman gue lah di Iya, geng Kalibata, iya, anak-anak khas juga. Jadi kalau misalnya gue keluar mau casting, Gi lu mau kemana? Gue mau ke musika, mau meeting sama Bu Acin. Padahal gue casting ataupun kemana. Karena mimpi gue udah di situ, gue pingin masuk ke label musika dari zaman gue di kampung zaman ngeband. Gue udah nulis lewat Facebook, gimana cara ngirim demo, udah itu Jay. Makanya ketika Kang Indra ngomongin terus aku tuh gue senyum-senyum sendiri aja. Ini impian gue. Kayak gitu tahu nggak cerita ini tuh? Ya tahu, dia pun sampai masa sih Ki, mantan lu ini yang ngeband gue? Iya, dia inget nggak dulu ada event di Jonas Foto, terus ada perempuan yang datang sama geng-gengnya dari kampus, terus minta foto sama lu. Itu cewek gue. Mantan. Emang masih sayang? Enggak lah. Tapi satu hal ini ya, gue boleh berbangga diri sendiri boleh ya. Jadi gue tuh bisa menyampaikan pesan dia ke Kang Indra. Jadi dulu tuh karena dia sangat mendukung banget di karir gue ngeband. Jadi dulu ya. Yang katanya nanti kalau misalkan bandnya udah jalan, udah masuk TV, gitu, terus ketemu sama Indra, bilangin salam dari aku ya. Oke. Terus gue dengan dongkolnya kayak, oke, nanti aku sampaikan. Kenapa gue dongkol? Karena di Wallpaper Headphone 6600 dia tuh foto dia sama Indra dong. Iya. Gue Iya, jangan ditanyain umurnya Agi ya. Sorry. Oke, nomor 5600 terus. 5600 Nokia kan. Tahu. Oke, siap. Nanti aku sampaikan. Gamenya snack doang tuh. Ular. Nanti aku sampaikan. Oke. Ya akhirnya ya tidak berjodoh, kita bubar. Tapi gue bisa menyampaikan pesan dia tuh tepat. Ya itu. Lu pride 11 ya. tahun. Lu punya pride ya. Iya. Tapi 11 tahun kemudian. Gue pengen tanya, itu kan di ref. Ternyata belum siap aku. Jadi gue boleh ngerokok gak sih? Boleh lah ngerokok. Semangat, anjing. Asbak please Punten ya? guys. Iya dong. Aku nggak ngerokok, jadi kalau bintang tamu aku mau ngerokok aja. Gak apa-apa ya, Jay? Gak apa-apa dong. Asem saya. Makasih Mas Agi. Mas Agi. Karena Agi 1, Agi 1, Agi 2. Oke. Ini videografernya Diki 1, Diki 2. Jadi luar biasa ya di sini. Berarti lu percaya dengan kekuatan Tuhan ya? Ya sangat percaya deh, karena semua itu berpola sih ternyata. Makanya gue selagi seneng baca buku ini nih. Apa tuh? Secret The the Secret Power. of Power. Siapa? Teman-teman boleh deh kalau misalkan Karyanya apa tuh? Rhonda Byrne. Ronda Bernie. Nah nih bukunya teman-teman. Ya, gue Jadi lagi seneng baca buku ini. Agi lagi senang baca ini. Jadi kalau teman-teman lagi berproses juga Iya, mungkin lagi mengejar mimpi impian lo ikut bisa bacain. Jatuh, naon eta? Oh ini cek ajaib. Infonya ada di buku ini. Oke lah kalau begitu berarti nanti gua kalau ke rumah Agi cari buku ini nih. Dapat duit. Ada seri ada 4 buku. The Secret yang awal, terus The Power ini kalau nggak salah yang kedua. Ada Hero sama The Magic. Oke, buku. Berarti kalau si belum siap kehilangan, awalnya judulnya Sewindu. Sewindu. Kalau cinta telah terlambat, itu dari kisah nyata juga bukan? Itu ya maksudnya gini, cinta telah terlambat. Ini langsung jumping ke cinta terlambat nih. Boleh. Uh, Tapi bentar, lu udah belum siap kehilangannya? Jadi kan udah ketemu produksi nih. Oke, ya. Sampai akhirnya produksi rilis lah. Rilis. Nah, pas rilis tuh lu ada harapan kah atau ya udahlah. Ya udah gua yang penting rilis aja. Oh ternyata mimpi gua bekerja sama dengan musika terwujud nih. Terima Alhamdulillah. kasih. Sampai detik ini. Terima kasih ya Tuhan. Iya, maksudnya Sampai detik ini. sampai detik ini. Terima kasih ya udah. Enggak bisa ekspektasi lagu ini viral sedemikiannya. Cuma gua membayangkan gini deh. Gua tuh selalu kayak apa ya? Membayangkan imajinasi bahwa nanti gua ketika ke mall, ketika gua nyetir itu lewat radio itu ada lagu gua.
lagi di tempat apapun Seneng dengan ya? lagu gua, orang-orang bawain lagu gua. Seneng banget. Iya, dan itu udah terrealisasi, udah kesampaian dari lagu Belum Siap Kehilangan. Oke, sampai akhirnya lu nyangka nggak bahwa lagu itu sekarang yang mendengar sudah 72 juta. Enggak, Jay. 72 juta banyak dan banget. gue tuh dulu tuh orang musiknya tuh Mas Agi ini kalau 2 juta pun ini udah bagus ya, karena kok songwriter baru di kita, terus penyanyinya juga baru, udah pencapaian yang luar biasa. Amin. Tapi dilebihin 70 juta. Gila. Gak ada juta lagi. Edan itu mah dilebihin 100.000% gitu mah. Iya, Jay. Nah, Agi, itu kan berarti lagunya sudah lebih dari 72 juta ya. 1000% dari target yang ditargetkan Yang 2 oleh juta. Musika itu 2 juta. Ini udah bagus nih. Songwriter baru, penyanyi baru. Gimana perasaan Agi itu setelah wow, ternyata Tuhan kasih berkat yang sangat luar biasa. Yang pasti senang ya. Bohong kalau ketika gue Yeah. kalau misal biasa-biasa senang banget ya. Cuma gini. Oh gini ya rasanya gitu. Oh gue udah sampai ya di mana dulu ketika gue jalan di mall pingin banget dengerin karya gue, sekarang udah kesampaian. Di mana-mana Ketika gue waktu itu ya? nyetir di radio ada lagu gue. Ketika gue di kafe orang-orang ngapar lagu gue. Itu kan mimpi gue. Tapi ketika udah sampai di posisi sekarang nih biasa aja gitu. Oh ya udah. Seneng sih ya udah gitu. Naon deui gitu. Ya, apalagi Apalagi gitu kan. gitu. Seperti Oke. itu. Jadi tapi ya yang pasti bersyukur lah. Nah, prosesnya banyak gak sih yang mengakuisisi bahwa ini kan peran gue gitu pada saat ini viral, ada gak sih yang kayak gitu? Pengen tahu. Enggak, kebetulan gue itu ya maksud karena kan lagu ini juga diproduksi sama yang bikin aransemen musiknya David Noah. Kan David sama Indra tentunya yang membawa ini project. Jadi ketika di accredited songwriter ditulis 3 orang, David, Agi Prakasa sama Indra, ya udah karya mereka juga. Karena David juga yang sedikit merubah warna nada dari rap itu sendiri gitu. Sama ada beberapa kata cinta yang dulu hidupkanku itu dari David. Oke. Seperti itu. Jadi nggak masalah sih kalau gue sih aman-aman aja. Berarti Agi Prakasa menulis lagu berdasarkan keresahan. Keresahan Jay, jadi lebih ke terapi mental. Terapi Jadi mental. gue biar bisa tersalurkan aja gitu. Oke. Iya seperti itu. Karena tiap orang punya caranya masing-masing. Oke, ini kan belum si lagu Belum Siap Kehilangan. Berarti Cinta Telah Terlambat itu juga cerita asli lu juga? Jadi cerita si Cinta Telah Terlambat ini tuh pancingan dari cerita teman sebenarnya. Oke. Jadi waktu itu gue ada kerjaan nge-hire dia sebagai model video klip. Terus di sela-sela syuting ceritalah. Dia kan bilang, Kak Agi kok lagunya tuh menyentuh banget ya? Kayaknya dari pengalaman pribadi. Oh iya, gue bilang gitu. Iya Kak, soalnya gini, pernah gak sih Kak Agi ngalamin seperti kisah kayak gini? Jadi Langsung masuk nih. Jadi gini, aku tuh punya cerita bahwa aku ditinggalin mantan ketika aku lagi sayang-sayang sama dia. Tapi saat ini nih dia ngejar-ngejar aku terus di saat aku udah gak ada rasa. Makanya Cinta Telah Nah, Terlambat. langsung track melalui songwriter gue, oke. Terus disambung-sambung, kayaknya gue juga pernah deh ngalaman flashback ke 6 tahun yang lalu gitu. Gue juga pernah deh ngalaman kayak gini. Akhirnya terjadi setelah itu, malamnya jadi itu lagu. Cuman butuh waktu beberapa jam aja. Iya, Kalau dari beberapa moodnya kali udah sekali. dapet tuh beberapa jam aja dapet. Itu dia Jay. Jadi songwriter itu termasuk gue tuh gak bisa gitu. Kagi, ayo dong nulis lagu, sekarang bikin lagu. Naon bingung gitu. Jadi harus benar-benar lagi santai, tiba-tiba ada aja gitu. Lu kalau bikin lagu tuh harus sendiri kah atau di tempat keramaian juga lu bisa bikin asal lu nulis tenang atau gimana? Yang pasti sendiri iya, karena akan lebih bisa fokus. Tapi di tempat keramaian juga bisa, gue naik motor pun bisa. Ada nada-nada Dasar aja gitu. kayak nana ataupun udah sampai kata-kata gue melipir, gue handphone direkam di handphone, terus pas nyampe rumah gue masukin Kunci. seperti itu. Total yang sudah lu bikin total ya dari awal tuh berapa lagu kalau dihitung? 50 ada? Lebih Jay. 100 ada? Enggak mungkin. Ya ada lah kalau sama yang sampah-sampah lah ya ada 100. Sampah. Iya. Kenapa lu sebut sampah? Ya mungkin yang asal-asal aja. Oke, benar-benar- yang belum nggak siap lah gitu ya. Yang nanti deh disambungin dengan nada yang ini jadi kanibal gitu. Oh. Jadi ketika gua nemu ref bagus tapi songnya belum dapet nih, songnya belum dapet, ya udah gua simpan dulu. Nanti ketemu lagi tahun berikutnya gitu. Seperti itu. Oh. Ini ada menurut gua pengen nanya banget nih.
Jadi kan ada yang namanya sekarang ghost writer. Gitu kan. Ya udah, dia nyanyiin aja tapi gua nggak perlu ditulis. Songwriternya nggak ditulis. Songwriternya nggak ditulis. Tanggapan lu gimana tuh sama hal-hal kayak gitu? Kalau menurut gua sih dia mungkin lebih ini juga ya, lebih mau apa yang dia mau, ngerti gak sih? Maksudnya dia tuh punya pandangan sendiri tentang itu. Tapi kalau menurut gue sendiri, kalau gue di posisi itu ya lebih ke pembicaraan awal lo harus gimana gitu. Lo untuk karya gue, terus gue nggak ditulis nama dan dihakkan atas nama lo gitu. Terus gue nggak dapat royalti juga. Ya itu tinggal negosiasi aja, masuk nggak? Budget tuh dari misalkan harga 100 juta, ya udah ya tanpa nama jadi 1 miliar. Misalkan gitu. Kan siapa tahu Beli putus. Lagunya tiba-tiba booming semua bisa Jual-jualan tanpa pembagian-pembagian iya, gitu itu ya. tergantung ya omongan berdua aja. Tapi lu sih. sekarang dapat kan royalti, Alhamdulillah izin dapet. pasar. Alhamdulillah dapat sekarang punya itu, jadi pembelian tuh kayak lisensi pemakaian hak guna cipta. ada. Pembeliannya sebagai itu jadi. Misalkan lu mau bikin single lagu nih. Ya udah aku beli ya lagumu. Ya beli itu untuk lisensi pemakaian. 3 ataupun 5 tahun kontrak di situ. Jadi atas nama Agi Prakasa, royalti juga Agi Prakasa, lu dari hal-hal yang lain lu dapat gitu. 3 atau 5 tahun setelah kontrak itu selesai? Rata-rata sih biasanya 3 ya. Kalau kontrak itu udah selesai? Ya bebas lu mau Perpanjang? dipakai sama orang lain juga. Oh, boleh. Secara ofisial juga boleh. Biasanya itu dengan publisher sih. Kalau orang cover-cover tuh izinnya ke lu atau ke Musika? Kalau yang cover-cover gitu harusnya ke publisher sih ya. Oh, ke publisher. Kalau gue sebagai, misalkan ada temen gue nih cover, ya cover aja. Gue seneng banget kok ketika ada teman-teman ataupun siapapun yang mengcover lagu gue, justru jadi pundi-pundi rupiah buat gue. Karena sekarang sistemnya udah otomatis dari si YouTube-nya sendiri. Nah, sinkronisasi. banyak banget kan kejadian di Gelantika musik Indonesia nih gue. Kehidupan seorang songwriter tuh ternyata tidak sesejahtera penyanyinya gitu. Iya. Tidak se-catching penyanyinya. Iya. Kalau sekarang gimana, Agi? Kalau sekarang yang gua tahu ya Jay ya, secara hukumnya sih udah jelas di mana royalti dapatnya dari mana aja, terus dari apa aja sih pundi-pundi yang didapat dari sebagai songwriter. Karena kenapa gua bisa ngomong gini? Karena gua tahu laporan per bulannya, per 3 bulan duit gua masuknya dari apa aja. Oh, lu dikasih ada juga? laporannya dari publisher. Oh, lu dikasih juga? Dikasih dong, ada laporannya. Jay. Oh, berarti udah cukup jelas ya Jelas ternyata banget. keterbukaan itu. Keterbukaan. Misalkan ini dari YouTube, dari sinkronisasi YouTuber cover Tami Aulia, gue dapat sekian juta, misalnya ada itu terjelas jadi. Masuk, jelas. Jadi totalnya sekian. Gitu. Masuk. Oh, berarti jadi cukup untuk sekarang tuh udah songwriter boleh dibilang ya apa ya, sangat menjanjikan. cukup sangat menjanjikan. Cukup sangat menjanjikan. Nah, ini buat wanita-wanita juga Karena jangan. gue udah mengalami sendiri gitu hal tersebut. Lu bayangin ketika pandemi kemarin gue kan nggak ada syuting, nggak ada job callingan untuk ini karena break semua. Ya itu dari royalti. Hidup-hidup aja ya? Iya, hidup-hidup aja alhamdulillah. Beli motor. Iya, beli motor, beli kopi. Beli mobil. Amin. Oke. Tapi ini gue juga pengen ngasih tahu nih, lu buat perempuan-perempuan di sana kalau ada pekerjaan songwriter jangan dianggap remeh. Agi satu kali jualan lagu 50 juta, 75 juta. Kalau 1 bulan 10 lagu, Ya tinggal kali aja. udah 750 juta. Belum lagi publisher, belum lagi kontrak selama 3 tahun. Itu di luar kan? Iya, jadi kalau sama publisher itu gue kontrak 30 tahun untuk satu lagu itu. 30 tahun. 30 tahun. Kita nggak tahu nih umur nyampe Iya. apa enggak nih. Karena itu bisa diwariskan, Jay. Oh, itu bisa diwaris? Bisa diwariskan, jelas. Ketika gue nanti punya anak cucu, bahkan itu bisa diwariskan. Jadi sekarang tuh si karya cipta lagu tuh udah bisa jadi anggunan untuk jaminan ke bank. Oke. Lu baru tahu kan? tinggal maunya aja kita gitu. Serius? Serius, Jay. Kan konten kreator juga gitu kan. Berarti belum siap kehilangan, hidup lu 30 tahun ke depan udah dapat gaji terus dari. Iya, selama lagu itu ada yang mutar, selama lagu itu diproduksi. Karena sekarang juga kemarin gue baru dapat info karena orang publisher gue ini tuh selalu input ke gue ketika ada hal-hal yang mengenai lagu belum siap kehilangan. Misalnya lagi ini mau di cover sama Hetty Endang, mau dibawain versi keroncong sama, lu bayangin gak sih Hetty Endang, lu tau gak sih? Tahu lah. Legend banget kan? Gila. Iya.
Hah? Legend. Lu kaget gak? Hah? Yang Iya, bener ya nih. iyalah Jay. Buset, ini dari zaman gua masih bocah itu ya Tikus Indang udah jadi juara. Tiba-tiba mau bawain lagu dari seorang Sahasi Agi Prataya. Aja. Cuma pakai gitar di kosan kecil gitu, Gitar- di daerah benda gitu. Gitar murah aja ya. Nilon lagi. Enggak, gitar Yamaha cuma String. itu iya. Gitar kopong biasa. Belinya juga pakai proses yang sangat Ya dari panjang. teman gitu. Teman butuh duit, jadi gua beli berapa gopek kalau nggak salah waktu itu. Dari Gitarnya masih ada. Dari Gitarnya gitar masih ada. 500.000, Dari Cok. 500.000. Gitarnya Menghasilkan masih ada. karya. Berarti sebenarnya equipment itu nanti nyusul. Yang penting lu bekerja Iya, dari dengan hati dulu. dan tulus. Aja. Gila, Agi Prakasa. Gokil. Ya. Ini banyak banget ilmu baru nih yang bisa kita sharing sama teman-teman nih. Berarti nyatanya songwriter itu sekarang sudah menjadi pekerjaan yang cukup menjanjikan. Cukup ya? menjanjikan kalau menurut gua ya, dan termasuk teman-teman gua juga sebagai songwriter ini keren sih untuk sekarang sistem juga Oke. udah jelas, udah transparan gitu. Oke, berarti kalau kita bicara pekerjaan yang menjanjikan, seberapa besar peran link? Link tuh menurut gua di kerjaan kayak gua ini boleh dibilang ya 80% itu ngaruh banget ya. Karena kita nggak bisa diem diri, kita punya mimpi, pingin deh lagu gua dibawain sama artis ini tanpa kita terkoneksi dengan orang lain, dengan silaturahmi, dengan membuka diri Oke, terhadap harus orang lain. Jadi oke. jangan takut gini. Ini juga apa ya? Menginginkan diri gua sendiri harus selalu berpikir positif. Jadi ketika ada orang baru yang mungkin kelihatannya berantakan atau semua ini penipu dan sebagainya, hilangkan aja dulu pikiran itu, karena harus yakin gini Jay, satu frekuensi positif itu akan menarik frekuensi positif lainnya, dan itu baru terjadi. Project gua yang sekarang yang tadi gue bilang nominalnya lumayan, itu dari orang yang sama sekali gua sendiri pun negatif ke dia, karena lingkungan gua ngebentuk negatif tentang orang tersebut. Lo paham nangkep ya? Oke. Dan tiba-tiba orang itu ngehubungi gue, gue pikir, wah dia mau pinjam duit nih, tumen-tumengan banget nge-WhatsApp. Terus tiba-tiba nelpon, gak gue keangkat. Ketiga kali nelpon, gue ada, gak tahu naluri gue, kayaknya gue harus nelpon orang itu deh. Ini sinyal dari semesta, gue bilang kan, gue percaya itu. Pas dia telepon, bener dong. Bang, aku punya temen, awalnya dari label Naga Suara, dia lagi pingin ke label yang lumayan bagus dan udah ada materi lagunya. Dia kirim materi lagunya, gue pingin materi lagunya sih oke, cuma nggak sesuai dengan konteks sekarang. Kalau mau bawain lagu gue deh, coba presentasikan. Dan di situ ketika presentasi dia suka, ketemu kedua langsung deal. Coba kalau gue menyepelekan si teman gue yang gue pengen negatif, nggak akan terjadi ini. Jadi hal apapun harus tetap positif, itu yang paling bener sih Jay. Percaya gitu. Oke. Percaya ya simpelnya gini kan, baik aja dulu sama orang, urusan dia jahat, sama kita urusan dia dengan Nantilah. Tuhan, ya. Oke, berarti frekuensi yang sama itu akan menarik frekuensi lainnya. Iya. Hal positif yang lo lakukan, percaya atau tidak, orang-orang positif juga akan menarik lo ke tempat yang sama. Iya, Oke. benar sekali. Dan kekuatan syukur. Kekuatan syukur. Iya, kekuatan itu kecil apapun bersyukur aja. Tapi gue pengen tanya nih. Iya. Lu kan sudah bertarung, asik. Ya kita bisa sebut lu bertarung dong. Bertarung banget. Iya Nih, kan? temen gue tahu tuh, awet. Pertarungan lu Iya. ini kan bisa kita bilang membalap songwriter bahkan yang lebih senior mungkin ya. Iya. Lu punya support system enggak sih? Ada. Ya ini teman-teman gue ini salah satunya tuh Mr. Awek. Dia tuh tahu banget gue lagi tau lah dari dedek-dedeknya. Nanti lo boleh tanya ke dia. Oke. Dan satu yang gue bilang tadi bisa sebanding ataupun dengan senior-senior. Dan lo tahu gue pernah jadi nominasi songwriter terbaik AMI Award tahun 2021 kemarin. Oh iya? Iya, bersaing sama Yopie Widianto. Ada yang pindah. Asli Jay. Itu Jay. Bangga Lo banget kebayang ya. gak sih? Ih. Gitar juga main seadanya. Gua nggak pinter-pinter banget nyanyi, suara gua fals. Tapi ketika gua punya keinginan besar, gua punya mimpi. Songwriter dan terbaik di Indonesia. Iya. Edan. Amin Allah tuh ajang banget. Gimana sih bro? Bukan yang ngajak-ngajak kan? Itu kelas buset. Kakap tuh. Banget. Nggak ada lagi yang mengalahkan ajang itu.
Itu udah berjalan Gue sih, berapa tahun? gue nggak pernah mimpi. Iya. Sama sih, gue juga nggak pernah mimpi punya program podcast sendiri. Banyak teman-teman gue juga yang support ternyata. Dan gue nyampe di titik ini pun, gue tuh kayak itu kan baik banget sama gue. Iya. Gitu. Iya. Apalagi nanti gue nyampe di titik yang Iya. amin gitu kan. Gimana lu dari kita? Iya. Iya. Habis ribut. Tiba-tiba masuk Cuma di kosan amin. 5 menit udah tertampang Agi Prakasa jelas. Iya, cuma itu Jay. Setelah gua telah ke belakang gitu, iya gua udah menarik itu semua sebenarnya tanpa gua sadari. Karena pola hukum ini sama kayak hukum gravitasi yang seperti gua baca di buku yang gua sekarang lagi baca ya. Nyata, lu ngeleparin barang ke atas kayak jatuh ke bawah, itu pun nyata, polanya seperti itu. Tinggal kita konsisten nggak dengan jalan itu gitu. Dengan pikiran seperti itu. Jadi hidup nggak fokus di 3D kenyataan sekarang, kita hidup dengan ya di kalau gue bilangin dunia kuantum ya yang berkembang di situ aja gitu. Dan itu perlu proses pembelajaran sih. Tapi ya orang-orang yang udah sukses dan udah mempunyai segala menerapkan pola tersebut. Gila, berarti support system lo ini adalah teman-teman lo sendiri. Iya, jadi lo udah nikah belum sih? Belum, insya Allah tahun ini. Insya Allah. Jadi gini. Amin. Teman-teman gue ini, circle gue tuh tahu ketika gue tiba-tiba ngirim lagu gitu, ref doang ataupun full lagu, dia tuh udah tahu kayak misalnya si Agi ada lagu baru. Ya mereka bilang bagus. Kalau yang enggak. Ya. Oh mereka jujur nih ya? Jujur. Karena kalau nggak gitu juga nggak ngebantu ya. Ngebantu. Makanya gue di yang lagu Cinta Terlambat, gue mention ke mereka ketika gue nulis di deskripsi, ya ini karya kalian juga. Karena secara tidak langsung kalian juga ngebantu. Iya, ngebantu, ngembangin hal-hal yang boleh dibilang miracle lah. Gitu. Lu nggak masalah tuh ya tetap melibatkan orang padahal lu yang bekerja? Enggak. Hebat. Jadi ilmu legowo, rendah hati. enggak, karena gue percaya gitu dengan kekuatan hal-hal seperti itu, Jay. Percaya banget. Di agama pun juga sama ada korelasinya, entah itu lu agama lu apa, tapi kebaikan itu akan mengubah semuanya ketika lu punya keinginan. Nah, teman-teman juga yang nonton nih, jangan pernah takut buat bermimpi ya nggak sih? Iya. Gimana kalau lu bisa pesanin sama teman-teman yang lagi nonton? Bermimpi adalah setiap hak orang ya untuk Bermimpi entah adalah itu setiap hak orang. pingin mempunyai apapun ya terserah, karena nggak ada batasan kan imajinasi itu. Cuma yang terpenting yang gua rasakan terutamanya itu lu menikmati aja prosesnya. Lu mau dibawa kemanapun gitu ya, lu monggo aja gitu, ikutin alurnya. Karena setiap hal yang besar itu akan membutuhkan pengorbanan yang cukup besar juga, Jay. Karena itu yang gua rasakan gitu. Ketika gua awal di Jakarta harus mandi di pom bensin, di masjid, diketok-ketok sama marbot, gua udah lewati itu. Yang tidur di bekas ruko, di tempat teman tapi bekas ruko, gua lewatin itu semua. Coba kalau gua menyerah waktu itu nggak ada tuh belum bisa kehilangan kayaknya. Anjing merinding gua. Gokil. Tapi cara lu menikmati itu tadi kan lu keluar nih. Lu nikmatin aja prosesnya. Kadang kan orang ada yang gue tuh udah seproses ini gitu. Tapi kok Tuhan belum kasih gitu. Tapi cara lu nikmatin gimana? Manusiawi ketika kita berkeluh kesah dan kayak aduh aral gitu. Gua pun mengalami, Jay. Cuma nggak tahu ya, karena mungkin sikap positif aja gitu. Yang itu yang bisa membentengi gua dari hal-hal yang keluar jauh banget gitu dari rel yang apa gua impikan gitu. Jadi gini, ketika lo berpikiran positif dan menginginkan hal yang lo mau, ketika ada lo maksudnya pikiran untuk ketemu orang ini ataupun pingin melakukan ini ataupun tiba-tiba pingin melakukan satu, lo ikutin aja. Itu tuh udah sinyal yang dikasih sama semesta buat lo gitu. Dan cara menikmatinya ya udah, mau tidak mau lo kan terus berjalan nih waktu. Ketika lo mundur berarti lo kalah gitu. Ya ikutin aja gitu, maju satu langkah demi satu langkah itu, step by step itu yang harus dinikmati. Jadi fokusnya gini. Sama halnya ketika analoginya gini ya, gue boleh dibilang ketika lo nyetir kendaraan malam hari, terus cuma ada lampu, kelihatan cuma 5 meter ke depan kan. Tapi lo yakin lo akan nyampe ke tujuan lo. Lo ikutin aja 5 meter yang ada di lo. Ya sama kayak kehidupan pun, satu langkah gue ikutin aja. Ikutin aja, jangan. Ikutin aja. Oke. Ikutin Tapi aja. lu akan yakin lu akan sampai. Sampai jadi.
Insya Allah. Ya salah satunya ini mimpi gua 10 tahun yang lalu. Gi mau kemana? Ketemu Ibu Acin. Gi mau kemana? Sikat. Udah dong. Sekarang. Dengerin lagu dimanapun, lagu gua orang-orang lagi nongkrong di Indonesia. Udah. Tinggal lebih besar lagi. Amin. Seperti hal ini gua pengen punya rumah, ya tinggal lo tarik aja. Suatu saat pasti akan sampai ke situ. Karena kehidupan kita sekarang tuh hasil buah pikir dari pikiran kita masa lalu, Boy. Oke, kehidupan kita yang sekarang adalah hasil dari pikiran kita masa lalu. masa lalu. Lo sadar gak sih kalau tiba ada di proses ini, lo Iya. ngobrol sama gue, ini bukan suatu kebetulan, Jay. Iya. Nah, seperti itu. Berarti nanti mungkin setahun 2 tahun lagi kita ketemu lagi di AMI Award kali ya. Amin. Hostnya gue. Amin. Iya, ada yang amin deh. Iya, amin. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, wow, luar biasa sekali ya. Agi Prakasya dari ojek online, orang yang tidur di ruko, Bekas ruko, mandi di pom bensin, Iya. sampai akhirnya menjadi salah satu songwriter yang patut diperhitungkan di Indonesia. Iya. Bukan Amin. Jakarta ya, Amin. Indonesia. Nasional. Pencapaiannya adalah Bahkan ini Malaysia juga ada. Malaysia. Udah internasional ya. Malaysia udah ada ya? Iya, ada. Gokil. Ada aja. Apa judulnya? Cinta tak mengerti. Cinta tak mengerti. Di Malaysia sudah ada juga. Jadi buat teman-teman yang pengen follow Instagramnya Agi, tapi Iya. sebelum itu Agi, aku pengen tanya, kedepannya mau ngapain? Kedepannya tetap menjalani profesi gue sebagai songwriter, dan mungkin mimpi gue tuh ingin berkolaborasi dengan musisi yang lebih hebat lagi. Gitu. Amin. Dan menciptakan karya yang lebih bagus lagi, Jay. Amin. Yang diterima sama masyarakat gitu. Yang Amin. Enak lah gitu. Kalau ada penyanyi baru atau band baru yang lagi nonton terus pengen, gue kayak pengen ngobrol sama Agi deh, pengen minta dibikinin lagu, lewat mana? Ya langsung aja DM gue. Karena DM, ya? dari Malaysia juga nge-DM. Oh, lewat DM. Bisa langsung DM? Lewat, Agi Prakasya, Agi27. Instagram apa? Instagramnya. Agi27. Agi27. Atau Agi Prakasya aja. Agi Prakasya. Udah ada ya. Oke, teman-teman, this is Mas Agi. Thank you so much. Sama-sama, Jay. Terima kasih. Sukses buat Terima kasih. pesan si Jay-nya. Amin. Terima kasih, teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga di share. Terima kasih sudah menonton Kosan Si Ajay. Jelata juga bisa sukses. Gokil. Yes. Sorry.